Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Sahabat dan rekan-rekan, segenap jajaran anggota dan pengurus LPPK dimanapun berada. Di episode kali ini sangat menarik karena ini merupakan strategi atau langkah-langkah kerja, mekanisme tahapan kerja di dalam LPPK menjalankan tugas pokok dan fungsinya saat berkiprah di masyarakat. Secara garis besar LPPK memiliki 3 tugas pokok, yakni sosialisasi, edukasi, dan advokasi. Sahabat dan rekan-rekan semua, sebelum saya lanjutkan lebih jauh, mohon diperhatikan dengan seksama, pahami hingga akhir agar tidak gagal fokus dan salah penafsiran, serta mudah-mudahan dapat menjadikan bekal panduan, pegangan serta arah-arah saat rekan-rekan semua berkiprah di lapangan. Langkah yang pertama adalah kuasai materi. Pahami dulu sama rekan-rekan dasar pijakan, landasan dasar-dasar hukumnya. Di perlindungan konsumen ini sebenarnya tidak banyak, karena yang namanya hukum pidana atau yang terdapat di KUHP itu justru terbalik. Dia hanya merupakan pidana atau hukum penyerta. Namun materi pokoknya, hukum dasarnya adalah yang pertama adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 99. Rekan-rekan bisa akses, bisa dibuka kembali. Ada beberapa PDF yang pernah saya kirim di grup. Itu utamanya di pasal 44. Di pasal 44 di sana mengatakan dan berbunyi secara garis besarnya adalah pemerintah, dalam hal ini negara, itu mengakui tentang keberadaan LPKSM yang telah terdaftar. LPPK terkategori ke dalam LPKSM. Kemudian secara khusus, secara spesifik juga tugas pokok dan fungsinya diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah di sini ada 2. Yang pertama, peraturan pemerintah nomor 59 tahun 2001 yang kemudian sudah dirubah menjadi peraturan pemerintah nomor 89 tahun 2019 yang mengatur tentang TDLPK atau Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen. Jadi TDLPK ini bukan merupakan perizinan, namun hanya sebatas tanda daftar tentang keberadaan, dan itu mekanismenya pun diatur lebih rinci di sana. Apabila dalam 7 hari setelah LPKSM yang bersangkutan mengajukan, kemudian dari Dinas Perindustrian Perdagangan belum menerbitkan, maka LPKSM atau lembaga tersebut dinyatakan bisa beroperasi dengan catatan tetap bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Nah, di PP yang lama itu regulasinya TDLPK yang mengeluarkan adalah setingkat kabupaten dan kota madya. Namun dengan adanya perubahan PP 89 tahun 2014 ini dirubah menjadi kewenangannya provinsi. Kenapa? Karena LPKSM berkiprah selevel nasional, jadi sangat rancu kalau yang mengeluarkan itu tingkat kabupaten atau kota madya. Adapun yang kedua, PP yang kedua adalah PP nomor 58 tahun 2001 yang regulasinya secara tegas, jelas itu menyebutkan di pasal 10. Pasal 10 yang berbunyi tugas pokok dan fungsi LPKSM adalah pembinaan, pengawasan terhadap peredaran produk, barang, dan jasa. Jadi kalau kita bicara produk, barang, dan jasa ini amat sangat luas. Produk bisa berupa produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, elektronik, dan
kendaraan baik roda 2, roda 4 dan seterusnya. Ketika bicara jasa juga seperti itu. Jasa juga sangat banyak, ada jasa perbankan, ada jasa pelayanan umum, ada jasa kesehatan, ada jasa tenaga kerja, ada jasa dan lain-lain. Nah, itu termasuk di dalam ranahnya pembinaan dan pengawasannya LPPK dalam hal ini. Kenapa begitu? Karena pemakai atau penikmat atau pengguna dari produk barang dan jasa inilah yang disebut, dikatakan konsumen. Jadi untuk itu negara mengatur regulasinya dalam hal ini agar terjadi keseimbangan. Adapun aturan ataupun perundang-undangan yang berikutnya yang perlu dipahami adalah tentang Undang-Undang SNI, Standar Nasional Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014. Ya kan? Negara ini memiliki standar nasional dalam menerbitkan produk makanan, minuman dan obat-obatan. Bahkan sekarang sudah merambah juga sampai hingga ke elektronik dan produk-produk lainnya. Nah, SNI Standar Nasional Indonesia itu meliputi apa saja? Yang pertama adalah Dinas Kesehatan. Jadi harus ada register Dinas Kesehatan. Yang kedua ada register dari Dinas Perdagangan. Dan yang ketiga ada register dari BPOM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Nah, yang ketiga adalah standarisasi dari Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan sertifikat halal. Nah, jadi standar nasional Indonesia di dalam kemasan satu produk itu wajib menerapkan hal-hal yang disebutkan di atas tadi. Kemudian di dalam itu juga pemerintah melalui Menteri Perdagangan mengeluarkan satu regulasi aturan yang belum lama ini, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25. Ini atas perubahan peraturan-peraturan sebelumnya, Peraturan Nomor 73 tahun 2014, ya kan, sekarang dirubah menjadi Peraturan Nomor 25 tahun 2021. Tentang apa? Tentang kewajiban pencantuman label di dalam bahasa Indonesia, utamanya yang melekat kepada produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik dan elektronik. Itu wajib dalam bahasa Indonesia. Nah, ini dasar-dasar yang harus rekan-rekan pahami dulu, cermati, kuasai materi-materi ini sebagai bekal, ya kan, ketika rekan-rekan nanti mau melakukan sidak atau operasi pasar. Itu sehingga bekal pemahaman ini tidak gamang, tidak ragu-ragu saat berhadapan atau bertemu dengan tanda kutip baik oknum maupun pihak-pihak lain yang mempertanyakan tentang keberadaan serta tugas pokok dan fungsi dari rekan-rekan yang dalam hal ini menyandang dan menggunakan uniform, atribut serta kartu tanda anggota surat tugasnya LPPK. Adapun yang kedua, tugas pokok fungsi LPPK dalam menjalankan kinerjanya, kiprahnya di masyarakat dengan melakukan sidak atau operasi pasar. Nah, sidak operasi pasar, ketika kita berbicara mekanisme sidak dan operasi pasar, terlebih dahulu akan saya paparkan. Sidak operasi pasar dapat dibagi menjadi dua pola. Yang pertama adalah dengan adanya mengadakan sidak secara terbuka. Sidak secara terbuka ini maksudnya rekan-rekan dengan tim memakai uniform lengkap, ya kan, terang-terangan terbuka memakai uniform lengkap, dilengkapi dengan ID card, KTA, surat tugas dan baju seragam. Namun ketika memakai teknik dan cara sidak terbuka seperti ini, terlebih dahulu rekan-rekan juga melalui koordinator wilayah dan melalui kepala perwakilan itu harus menyurati, menyurati pihak-pihak instansi yang terkait. Instansi yang terkait dalam ini siapa saja? Yang pertama adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Yang kedua Dinas Kesehatan. Yang ketiga BPOM. Yang keempat adalah kepolisian setempat. Dalam hal ini kalau selevel kabupaten ya Polres, Kota Madya ya Polresta.
Nah, isi formatur surat tersebut adalah memberitahukan serta mengajak mereka untuk turun bersama melakukan jihad sidak operasi pasar, di mana format-format surat tersebut sudah ada sama DPP dan sudah sebagian besar juga sudah kita kirimkan kepada rekan-rekan yang ada di perwakilan. Nah, demikian. Nah, kemudian teknik yang kedua adalah dengan mengadakan sidak tertutup. Sidak tertutup ini maksudnya adalah investigasi secara silent atau sembunyi-sembunyi, tidak perlu memakai uniform, ya kan. Jadi sidak tertutup ini yang sangat-sangat efektif dan efisien digunakan. Karena apa? Karena dalam kehidupan keseharian dimanapun kapanpun kita bisa selalu melakukannya, bisa menjumpai produk, barang, dan jasa yang beredar itu. Jadi amati saja peredaran produk, barang, dan jasa. Nah, caranya seperti ini rekan-rekan. Untuk bermain di produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik yang dalam bentuk kemasan. Nah, ini kita kembali ke regulasi yang di atas tadi. Yang harus dipahami adalah pertama SNI, yang kedua adalah Peraturan Menteri Perdagangan yang mewajibkan pencantuman dalam bahasa Indonesia tersebut. Lihat dan amati produk tersebut. Langkah yang pertama secara kasat mata dan orang-orang awam yang paling mudah dipahami adalah pertama, lihat tanggal produksinya, ya kan? Yang keduanya, lihat tanggal expirednya atau masa kedaluarsanya. Dan yang ketiga adalah di sebagian produk itu ada namanya use before. Use before itu baik digunakan sebelum tanggal expired. Biasanya use before ini mundur 1 minggu gitu. Setelah use before baru expired. Nah, rentan jarak antara tanggal produksi dan tanggal expired ini bervariasi, antara produk makanan dan minuman ini bervariasi, tapi maksimal itu rata-rata 6 bulan. Tidak ada produk itu yang dari tanggal produksi sampai tanggal expired itu sampai 1 tahun atau 2 tahun, itu nggak ada. Maksimal itu 6 bulan. Gitu. Jadi jangan terkecoh rekan-rekan, ya kan? Ada sebagian pelaku usaha yang tanda kutip nakal itu dirubah, ditimpa balik, ya kan, masa expirednya, namun dia lupa tidak menimpa tanggal produksinya. Nah, dari situ bisa di cross check. Nah, adapun yang keduanya, perhatikan juga di kemasannya itu, buku petunjuknya itu, label-labelnya itu, apakah semua ada dalam kemasan berlabelkan berbahasa Indonesia atau tidak. Nah, ini. Nah, jadi kalau tidak, ini mekanismenya bisa dengan cara dibeli di toko atau di kedai atau di warung atau di supermarket swalayan mana, dibeli, kemudian jangan lupa minta struk tanda buktinya, ya kan. Ini nanti semua akan menjadi acuan untuk dikelola data selanjutnya. Nah, itu yang paling mudah dan kasat mata yang dapat dan bisa dilakukan oleh siapapun. Nah, kalau ingin melakukan sidak secara tertutup dengan grade atau level yang lebih tinggi lagi, bermainlah di komposisi atau ingredient, ya kan. Nah, di situ amati produk tersebut. Biasanya kan ada komposisi terdiri dari ini, kandungan ini sekian persen, kandungan ini sekian persen, kandungan ini sekian persen. Ini nanti sesuai atau tidak dengan yang ada di label itu. Namun kalau bermain di komposisi ini, mau tidak mau kita harus mengadakan uji laboratorium. Ini akan sangat lebih akurat kembali. Nah, ini memang dibutuhkan kerjasama sinergitas dengan laboratorium yang memang sudah terakreditasi. Nah, rekan-rekan, segenap jajaran anggota dan pengurus, kemudian tindak lanjut dari hasil temuan-temuan ini mau seperti apa dan bagaimana. Nah, ini penting, karena jangan sampai setelah produk dapat, barang bukti dapat, tanda kutip ada celah-celah kesalahan dan apa,
hasil dari itu dapat, kita nggak ngerti bagaimana apa langkah tindak lanjut selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya adalah bawa barang bukti itu dibawa ke kantor sekretariat masing-masing, diskusikan, rapatkan bersama rekan-rekan tim sekalian, rumuskan di situ pelanggaran-pelanggaran apa saja, buka di Undang-Undang Perlindungan Konsumen, buka pidana-pidana penyerta, buka undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan temuan-temuan dari kejanggalan serta indikasi kesalahan dari produk tersebut. Kemudian layangkan surat konfirmasi, kirimkan surat konfirmasi kepada pelaku usaha tersebut. Begitu. Konfirmasi, beri jangka waktu, jeda waktu 3 hari. Setelah layangkan surat konfirmasi, kita tunggu responnya, ya kan? Nah, responnya ini ada 2 nih biasanya. Mereka menerima, datang, menemui, menghadap ke sekretariatnya perwakilan, atau menolak. Jadi kita bahas satu-satu. Jika mereka menerima, mereka datang, paparkan, sampaikan sesuai dengan judul lembaga. Tugas pokok dan fungsinya adalah pembinaan dan pengawasan, ya kan? Judul lembaganya adalah penyelesaian perkara, ya kan? Adakan pembinaan di situ, ya kan? Adakan bimbingan, kemudian rekrut, ajak mereka bersinergi, sebutkan dampak-dampaknya, efek-efeknya, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, jika mereka menolak, nah ini pertanyaannya, jika pelaku usaha tersebut sudah dikirimi surat konfirmasi namun nggak direspon, nggak digubris sama sekali, langkah apa yang harus dilakukan? Langkah selanjutnya adalah layangkan surat somasi. Somasi pertama sama, jeda waktunya 3-5 hari, ya kan? Somasi kedua, jadi somasi pertama dan somasi kedua. Nah, saat mengirimkan surat somasi ini wajib diberikan tembusan ke instansi yang terkait, ya kan? 9 instansi yang pernah diadakan audiensi di atas di awal dulu saat rekan-rekan membentuk perwakilan. Nah, berikan tembusan ke mereka, dan di dalam bahasa somasi itu sudah menyebutkan pelanggaran serta sanksi. Nah, seperti itu. Nah, jika sudah somasi 1, somasi 2 pun tidak digubris, langkah selanjutnya pilihan ada sama rekan-rekan semua. Apakah ini mau dibawa ke laporan ke kepolisian atau mau dibawa digugat di pengadilan? Pilihan ada 2. Jika mengingat, menimbang dan lain sebagainya masalah biaya, sebaiknya ya melakukan pelaporan. Nah, kalau pelaporan ini kemana? Pelaporannya ke Ditreskrimsus. Itu adanya di Subdit 2, bagian Indak, Industri dan Perdagangan, Reserse dan Kriminal Khusus, bukan kriminal umum, ini kriminal khusus. Kenapa? Perlindungan konsumen itu terkategori lex spesialis darurat legi generali. Jadi adanya di Subdit 2 Reskrimsus itu bagian Indak, Industri dan Perdagangan. Jadi sekelumit ini gambaran tentang langkah-langkah strategi-strategi dalam rekan-rekan selaku anggota dan pengurus dari LPPK, Lembaga Penyelesaian Perkara, yang dalam hal ini juga terkategori dari LPKSM, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Sehingga keberadaan rekan-rekan semua berkiprah di tengah masyarakat itu betul-betul terasa manfaatnya. Jadi tidak menunggu, tidak di kantor menunggu datangnya perkara, kasus dan lain-lain, tidak. Di LPPK perkara bisa diciptakan dengan cara apa? Inilah melakukan giat di lapangan. Intinya kemauan yang tinggi, niat yang baik dengan cara yang benar, dibarengi dengan strategi-strategi. Buka cakrawala berpikir, buka wawasan. Zaman sudah canggih, selalu menambah ilmu dan pengetahuan agar betul-betul tepat sasaran. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konsumen cerdas.